Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Senang kembali bisa berjumpa dengan saudara dalam program Getsemani Bertumbuh. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah minggu ketiga ya, kita memasuki tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa diberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hidup ini, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan berikan kita kesempatan di dalam hidup kita untuk bisa menjalani hidup ini, artinya ada satu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena Tuhan, saudara kasih Tuhan, tidak memanggil kita hanya memanggil kita ya sudah, tidak berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan memanggil kita, pasti ada satu rencana, ada satu program Tuhan di dalam diri kita, di mana itu bisa kita lihat melalui proses-proses hidup yang kita jalani, serta proses-proses kehidupan kita yang terjadi dalam hidup kita. Kadang kita tidak mengerti, tetapi hanya Tuhan yang tahu mau jadi apa kita ini dibuat. Karena Tuhan, saudara, tidak memanggil kita secara hanya karena main-main. Tuhan tidak suka main-main dalam pemanggilan kita. Dia serius, saudara. Kita sendiri yang main-main terhadap kehidupan kita. Kita sendiri yang main-main terhadap panggilan kita. Kita sendiri yang mengabaikannya. Padahal Tuhan sebenarnya mau kita ini menjadi orang-orang yang dimana Tuhan menyukai. Tuhan punya cara, punya pandangan terhadap diri kita. Bukan kita lagi yang memiliki pandangan itu, tetapi Tuhanlah yang berencana, berperkara dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, dalam hidup kita ini seringkali yang namanya kekhawatiran terhadap dunia ini, terhadap keadaan kita, terhadap apapun yang kita jalani, menghimpit kita, membuat kita semakin mencintai dunia ini, sehingga kita lupa terhadap panggilan kita, bahwa kita ini dipanggil untuk boleh berguna bagi kerajaannya. Saudara kasih Tuhan, dalam Matius 6 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini, saudara kasih Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bakal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, ayat-ayat sebelumnya ini adalah ayat yang dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena fokus orang yang kalau tidak mengenal Tuhan, dia anggap bahwa dunia inilah satu-satunya tempat kebahagiaan dia, tempat di mana dia merasa bahwa dunia inilah
tempat dia bisa mengakhiri semuanya nanti. Maka saudara kasih Tuhan, banyak orang karena khawatir kerja sampai mati-matian, maka ada istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya kan? Ngeri ini saudara. Saudara kasih Tuhan, karena dia menganggap bahwa di dunia ini tempat di mana dia mencurahkan semuanya apa yang dimiliki dia, maka fokusnya halah kepada dunia ini. Karena kalau fokus kita kemana, maka kita akan sungguh-sungguh di situ, saudara. Maka kalau saudara mengikuti seminar-seminar seorang motivator, maka yang difokuskan adalah bagaimana fokus kita, kemana tujuan kita. Sama halnya dengan kita mengikut Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita juga punya tujuan. Tujuan kita dipanggil Tuhan adalah untuk kerajaannya. Kalau dulu kita sebelum mengenal Tuhan, tujuan kita adalah dunia ini, maka kita berusaha untuk melakukan apapun untuk kehidupan kita. Bahkan ada orang-orang yang bisa mensikut kiri kanannya, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik demi bisa mempertahankan apa yang telah dicapai dalam dunia ini. Bahkan kekerasan, pembunuhan pun dilakukan jika itu mengusik kebahagiaan dia di dunia ini. Kita bisa melihat bagaimana ada orang-orang abang beradik, kakak beradik yang akhirnya saling sikut, bahkan saling membunuh karena harta, saudara. Kenapa? Karena dia anggap bahwa dunia inilah tempat di mana menjadi kebahagiaan. Maka saudara kasih Tuhan, di ayat pertama dikatakan banyak orang khawatir akan kehidupannya, akan pakaiannya. Tuhan suruh kita melihat burung di udara, Tuhan suruh kita melihat bunga bakung di ladang, bukan berarti kita menjadi malas tidak bekerja. Itu hanya perumpamaan, saudara. Dimana kalau kita ini diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, masakan kita tidak dipelihara olehnya. Sedangkan bunga di ladang dan juga burung di udara terpelihara, apalagi kita yang diciptakan Allah segambar dan serupa dengannya. Dalam bahasa aslinya, dalam istilah dikatakan imago Dei. Saudara kasih dalam Tuhan, ini perlu kita pahami. Banyak orang yang tidak fokus kepada kerajaan Tuhan. Walaupun kita mengatakan kita anak Tuhan, tetapi kadang fokus kita tetap kepada dunia ini. Bukan berarti kalau fokus kita kepada Tuhan, kita tidak bekerja lagi, terus kita hanya beribadah ke gereja, ibadah, doa. Enggak juga. Tentu kita juga harus bekerja. Karena pekerjaan itulah, disitulah kita juga bisa membawa kabar baik. Kita membawa Kristus dalam pekerjaan kita. Maka salah kalau kita menjauh dari dunia ini. Kita justru berbaur dengan dunia ini, tetapi kita, Alkitab katakan, menjadi garam dan terang di sana. Saudara kasih Tuhan, banyak orang fokusnya hanya kepada dunia ini. Gimana supaya bisa bertahan hidup? Oke, tidak kaya, tetapi supaya bisa bertahan hidup. Ada orang kalau uang tidak ada lagi di kantongnya, tinggal sedikit, maka kekhawatirannya luar biasa. Dia bisa marah-marah, bisa bentak-bentak sana sini. Khawatir sekali, saudara, kalau dia tidak memegang uang. Itu kan bahaya, saudara. Ya benar bahwa duit itu segalanya. Tapi apabila juga tidak ada uang di kantong kita, bukan berarti dunia menjadi kiamat, saudara. Dan ada orang juga kerja terus tanpa memikirkan kesehatannya. Ada seperti itu. Yang dia pikirkan adalah uang. Karena uang merupakan satu kebahagiaan. Saudara kasih Tuhan,
Alkitab mengatakan bukan itu tujuan hidup kita. Kita bisa memperoleh itu, saudara, apabila apa? Apabila kita mencari kerajaan Allah. Dalam kata aslinya, cari kerajaan Allah dahulu ini dikatakan mendahulukan kerajaan Allah. Bagaimana sih mendahulukan kerajaan Allah? Membuat kerajaan Allah pertama. Saudara, dalam hidup saudara, kalau kita menikah, apa yang prioritas dalam hidup kita? Kalau kita menikah pasti keluarga yang menjadi prioritas. Kalau saudara seorang pelajar pasti sekolah saudara menjadi prioritas. Kalau saudara seorang jomblo, kan mungkin saudara bagaimana mencari pasangan hidup. Semua kita punya prioritas. Yang pertama, kita katakan cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Bukan mencari di sini belum ketemu. Artinya dahulukan kerajaan Allah, utamakan kerajaan Allah, maka semua akan ditambah. Bukan seperti di atas, mencari apa yang ada di dunia ini, baru kerajaan Allah. Banyak sekali saya temukan orang apabila tanya, kenapa belum ikut Tuhan? Dia bilang, nantilah kalau saya sudah ada uang, saya bisa bantu gereja, saya sudah safe dalam keuangan, maka saya akan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu salah, saudara. Tidak ada itu. Maka saudara kalau semakin kaya, saudara akan menjauh dari Tuhan. Kalau saudara dalam Tuhan, kita katakan cari dahulu kerajaan Allah, utamakan dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semua ditambahkan ini bukan berarti apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, artinya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, Tuhan yang berkehendak dalam hidup kita. Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku tua, aku tidak pernah melihat anak cucuku meminta-minta. Kenapa? Karena dia dipelihara Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang membuat Tuhan nomor satu dalam hidupnya, tidak akan mungkin terbengkalai hidupnya, saudara. Kalaupun terbengkalai hidupnya, mungkin itu Tuhan izinkan untuk memproses dia. Dan Tuhan punya cara sendiri untuk orang itu. Maka saudara kasih Tuhan, kalau fokus kita terus kepada dunia ini, maka kita akan menjadi stres. Maka fokus kita yang pertama, kita ubah fokus kita, yaitu kepada Tuhan dulu. Mencari kerajaan, mendahulukan kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Maka kalau kita tahu mendahulukan Tuhan yang pertama dalam hidup kita, kita tahu apa yang kita lakukan. Bangun pagi, apa yang kita lakukan dalam hidup kita, apa kita lakukan. Maka kita katakan, kalau kita katakan bahwa kita ini mengutamakan Tuhan, tapi kita tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tidak pernah mengoreksi keadaan hidup kita, walaupun hidup kita sudah kacau, tetapi kita merasa dalam Tuhan, itu artinya kita bukan mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan artinya prioritas Tuhanlah nomor satu dalam hidup kita. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Semua ditambahkan menurut Tuhan, menurut baiknya Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah mungkin mengalami terbengkalai. Kalaupun terbengkalai, ada orang-orang yang susah sulitnya karena mengasihi Tuhan, itu bukan suatu proses di dalam dia untuk mendewasakan dia. Bukan berarti itu hukuman, tidak, itu proses supaya bagaimana orang ini baik di mata Tuhan, bukan baik di mata dia. Saudara kasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita pada malam hari. Mari saudara, kalau hari ini kita belum membuat Tuhan utama dalam hidup kita, mari utamakan. Jangan fokus hidup kita kepada dunia ini, dunia yang panah ini. Karena tujuan kita adalah kerajaan Tuhan. Karena di sanalah kita akan selama-lamanya. Di dunia ini mungkin kita berusia 80 tahun, kalau itu pun sudah banyak sakit. Nanti saudara, kita akan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan Allah. Disitulah kita akan selama-lamanya bernaung, hidup, sebab ada kehidupan setelah kematian ini.
Maka saudara kasih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kalaupun dia mati, tidak menangis seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena dia tahu suatu saat akan bertemu kembali bersama orang yang dikasihi. Tuhan berkati kita saudara kasih Tuhan. Sampai bertemu kembali di ibadah Getsemani bertumbuh setiap hari Jumat jam 8 malam. Tuhan memberkati. Shalom saudara kasih Tuhan. Shalom.